Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah lama menunggu di mulut gua, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi akhirnya melihat munculnya anak buah Haryowisoko, disusul dengan Haryowisoko pula. Maka tak menyia-nyiakan waktu, mereka bertiga pun menghadang Haryowisoko dan pengawalnya. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi melawan Haryowisoko dan para pengawalnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Oleh karena itu, maka ketika ia harus menghadapi dua orang yang berilmu tinggi hanya dengan sepotong bambu di tangannya, Paksi masih mampu mengimbangi kemampuan mereka berdua. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua orang lawannya berusaha memancing Paksi bertempur semakin jauh dari mulut terowongan itu. Namun Paksi tidak menanggapinya. Jika keduanya berlompatan menjauh, maka Paksi pun tetap berdiri di tempatnya. Raden Sutawijaya lah yang bertempur terdekat dengan mulut terowongan itu, melawan 4 orang lawannya. Raden Sutawijaya harus mengerahkan kemampuannya. Jika saja Haryowisoko telah pulih kembali, maka Raden Sutawijaya harus membuat pertimbangan ulang untuk menghadapi mereka. Tetapi ternyata keadaan Haryowisoko masih belum pulih kembali. Ia masih belum mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Tenaganya pun belum sekuat tenaga yang utuh. Bahkan tenaga dalamnya pun masih terasa lemah. Demikian pula ilmunya masih belum mendapat dukungan penuh dan unsur kewadagannya. Karena itu maka kehadiran Haryowisoko tidak sangat mencemaskan bagi Sutawijaya. Meskipun demikian, keberadaan Haryowisoko di antara ketiga orang lawan Raden Sutawijaya itu telah memaksa Raden Sutawijaya untuk mengerahkan kemampuannya. Dengan sepasang pisau belati panjangnya, Raden Sutawijaya berlompatan di antara keempat lawannya untuk menghindari serangan-serangan dari arah belakang. Raden Sutawijaya bertempur dengan langkah-langkah panjang. Kecepatannya bergerak banyak membuat lawan-lawannya kadang-kadang kebingungan. Bahkan Haryowisoko sendiri sering merasa kehilangan lawannya itu. Mau tidak mau, Haryowisoko harus mengakui kenyataan tentang dirinya, bahwa kekuatan dan kemampuannya masih belum pulih kembali. Di sisi lain, Pangeran Benowo yang bertempur melawan 2 orang lawan sempat bergeser ke tanah persawahan. Kaki mereka yang sedang bertempur itu berlompatan menginjak-injak batang padi muda yang sedang tumbuh. Namun Pangeran Benowo tidak dapat menghindarkan kakinya dari tanah yang basah itu. Ia tidak dapat bertempur dalam arena yang sama dengan arena yang dipergunakan oleh Paksi melawan kedua orang lawannya. Namun dengan demikian, rasa-rasanya Pangeran Benowo dapat bertempur dengan leluasa. Ia tidak perlu menjaga keseimbangan karena berdiri di atas batu-batu padas yang tidak rata. Bahkan terdapat beberapa gundukan-gundukan batu padas. Namun di sana-sini terdapat lekuk-lekuk yang bahkan agak dalam. Dengan bertempur di tempat yang datar, maka Pangeran Benowo rasa-rasanya menjadi semakin garang. Meskipun seorang lawannya adalah orang yang sudah masak dalam olah kanuragan, tetapi Pangeran Benowo tidak mengalami kesulitan. Bahkan sekali-kali ia sempat mendesak lawannya, meskipun kemudian Pangeran Benowo lah yang harus berlompatan mundur. Seperti Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo menggenggam sepasang belati. Sementara itu penutup pergelangan tangannya sekaligus dapat digunakannya sebagai perisai. Semula lawannya tidak mengetahui bahwa Pangeran Benowo mengenakan sebuah perisai.
yang khusus di pergelangan tangannya. Karena itu lawannya itu merasa heran jika sabetan pedang mereka seakan-akan terpental jika mengenai pergelangan tangan Pangeran Benawa. Sementara itu lawannya yang lain lebih banyak menyesuaikan diri dengan tatanan gerak Pangeran Benawa. Dalam keadaan yang memungkinkan, orang itu tiba-tiba saja menyerang dengan cepat, serta dengan kekuatan yang sangat besar pada saat-saat Pangeran Benawa sibuk dengan lawannya yang lain. Maka orang itu selalu memanfaatkan keadaan. Tetapi Pangeran Benawa meskipun masih terhitung muda, ilmunya seakan-akan sudah sulit dijajaki. Karena itu, maka Pangeran Benawa selalu dapat keluar dari kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh kedua orang lawannya itu. Bahkan semakin lama justru kedua orang lawannya itulah yang mengalami kesulitan. Seorang di antara mereka berteriak nyaring ketika pisau belati panjang Pangeran Benawa menggores baunya. Belum lagi gema suaranya hilang, seorang lawan paksi mengumpat dengan kasar. Tongkat bambu paksi yang terayun mendatar telah menghantam punggungnya, sehingga orang itu jatuh terjerembab di atas tanah keras berbatu padas yang tidak rata. Dengan tangkasnya, orang itu melompat bangkit, namun ketika tangannya mengusap wajahnya yang terasa pedih, telapak tangannya terasa menyentuh cairan yang hangat. Ternyata hidungnya yang membentur batu padas telah berdarah, dahinya dan dagunya juga terluka. Sementara itu, Raden Sutawijaya yang bertempur melawan 4 orang, termasuk Haryo Wisoko sendiri, telah meningkatkan ilmunya. Ia sudah mulai jemu melayani ke-4 orang lawannya. Karena itu, Raden Sutawijaya telah mengentakkan ilmunya. Ketika seorang lawannya melompat menyerangnya, Raden Sutawijaya bergeser mengelak. Tapi seorang lawannya yang lain telah mengayunkan senjatanya pula, mengarah ke lambung. Dengan tangkasnya, Raden Sutawijaya menangkis kedua pisau belati panjangnya, memukul senjata lawannya itu dengan kerasnya. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, lawannya yang seorang lagi menjulurkan senjatanya mengarah ke dada Raden Sutawijaya, tidak sempat menangkisnya. Tapi ia pun melompat tinggi-tinggi, berputar di udara dan kemudian hinggap di atas sebongkah batu padas. Namun demikian, kakinya menyentuh batu padas itu, ia pun telah melenting kembali, kakinya terjulur lurus menyamping. Terdengar seorang di antara lawannya mengaduh tertahan. Kaki Raden Sutawijaya telah mendorongnya sehingga orang itu kehilangan keseimbangan. Dengan kerasnya ia terjatuh dan justru tersuruk ke dalam mulut terowongan. Tubuhnya yang tidak mapan itu rasa-rasanya akan patah di tengah. Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit, tapi tubuhnya yang bagaikan patah itu terasa sakit sekali. Seorang kawannya dengan tergesa-gesa mendekatinya. Dengan serta-merta kawannya itu telah menarik tangannya, namun dengan demikian orang itu justru berteriak kesakitan. Punggungnya tergores batu-batu padas yang keras, sehingga bukan saja bajunya yang terkoyak juga, tetapi kulitnya bagaikan terkelupas. Kawannya yang menarik tangannya tidak menghiraukannya, ia justru melompat kembali ke arena. Karena Raden Sutawijaya telah menyerang dan mendesak Haryo Wisoko yang belum pulih kembali kemampuannya itu. 2 orang dengan cepat berusaha menahan Raden Sutawijaya sehingga Haryo Wisoko sempat melompat mengambil jarak. Namun pada saat Haryo Wisoko terlepas dari serangan Raden Sutawijaya, maka pisau belati Raden Sutawijaya itu terayun dengan kerasnya. Seorang dari pengikut Haryo Wisoko itu berteriak kesakitan. Ujung pisau belati Raden Sutawijaya ternyata telah menggores dadanya menyilang. Haryo Wisoko sendiri tertegun mendengar teriakan itu. Darah pun kemudian mengalir membasahi bajunya yang menganga pula. Dalam pada itu orang yang kulit punggungnya bagaikan terkelupas dan menahan pedih itu telah melompat kembali masuk ke dalam arena. Namun ada sesuatu yang terasa menghambat gerak tangannya yang agak terkilir waktu ia terjatuh. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Orang-orang yang terlibat sudah mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka. Masing-masing telah sampai ke puncak ilmunya. Namun Haryo Wisoko dan para pengikutnya akhirnya tidak mampu mengatasi kemampuan ketiga orang lawannya.
Seorang lawan Pangeran Benowo berdesah tertahan, suaranya terputus di kerongkongan ketika pisau belati Pangeran Benowo itu menghunjam menyentuh jantung. Namun Pangeran Benowo memang menjadi heran. Para pengikut Haryowisoko itu bagaikan kerasukan iblis. Mereka sama sekali tidak dapat melihat kenyataan. Seharusnya mereka dapat menilai kemampuan diri, tapi dalam keadaan yang semakin sulit, mereka bagaikan harimau yang terluka, mengamuk sejadi-jadinya. Para pengikut Haryowisoko yang lain pun telah terpengaruh pula. Ketika mereka menyadari bahwa seorang di antara mereka terbunuh, maka mereka pun bertempur semakin garang dan bahkan kasar. Haryowisoko sendiri kemudian telah mengerahkan sisa-sisa kemampuannya. Ia bermaksud mengakhiri perlawanan Raden Sutawijaya lebih cepat, agar ia segera dapat ikut menghentikan perlawanan Pangeran Benowo. Tapi ternyata justru mereka berempatlah yang menjadi semakin terdesak. Karena itu maka lawan Pangeran Benowo pun tidak dapat mengharapkan bantuan dari kawan-kawannya. Dalam keadaan yang tidak berpengharapan, orang itu bertempur membabi buta. "Menyerahlah," berkata Pangeran Benowo, "kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi." Tapi lawannya sama sekali tidak menghiraukannya. Ia bahkan berteriak nyaring, melompat sambil menebas dengan senjatanya mengarah ke leher Pangeran Benowo. "Orang ini sedang membunuh diri," berkata Pangeran Benowo dalam hatinya. Ketika Pangeran Benowo mengelak dengan merendahkan diri, maka terdengar seorang mengumpat kasar. Ternyata seorang lawan Raden Sutawijaya jatuh terguling dari atas gundukan batu padas. Orang itu masih berusaha untuk bangkit, tapi ternyata bahwa ia sudah tidak mampu lagi. Dengan susah payah tangannya menggapai-gapai batu padas di sebelahnya. Namun ketika pegangan tangannya terlepas, orang itu terpelanting jatuh. Yang terdengar kemudian adalah erang kesakitan. Dalam pada itu, Paksi pun telah menguasai kedua orang lawannya pula. Tongkat bambunya terayun-ayun mengerikan. Ketika tongkat yang terjulur itu mematuk dada, maka lawannya itu pun telah terguling pula. Demikian ia berusaha bangkit, maka tongkat bambu Paksi itu pun telah memukul tengkuknya. Orang itu mengaduh tertahan, suaranya bagaikan terpotong di kerongkongannya. Yang tersisa sama sekali tidak mengendurkan perlawanan, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lebih. Haryowisoko yang melihat keadaan para pengawalnya menjadi semakin cemas, ia pun kemudian telah bersuit nyaring, memberikan aba-aba kepada para pengikutnya yang tersisa. Beberapa orang itu pun tiba-tiba saja berlompatan turun dari gundukan batu-batu padas yang menyekat lubang terowongan, sehingga lubang itu menjadi tersembunyi. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi memang terkejut mendengar isyarat itu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh lawan-lawan mereka. Bahkan mereka semula menyangka bahwa isyarat itu adalah isyarat untuk melarikan diri. Tidak-tidaknya memberi kesempatan kepada Haryowisoko untuk melepaskan diri dari tangan Raden Sutawijaya dan Paksi. Namun ternyata tidak. Mereka yang tinggal 6 orang itu telah berkumpul dan bersiap memberikan perlawanan di dalam satu kelompok yang lebih besar. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi termangu-mangu jenak. Mereka sadar bahwa Haryowisoko dan kelima orang pengikutnya akan merubah tatanan perlawanan mereka. Dalam pada itu, maka Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi telah berdiri di luar kelompok kecil orang itu di arah yang berbeda. Meskipun hanya bertiga, tapi mereka seakan-akan telah mengepung 6 orang yang siap menghadapi mereka. Di antara mereka adalah Haryowisoko sendiri. Beberapa saat kemudian, Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi pun mulai tergeser. Tanpa berjanji sebelumnya, mereka saling menyesuaikan diri. Sejenak kemudian maka pertempuran pun telah berkobar lagi, berenam dalam satu kelompok. Mereka masih mampu saling melindungi, terutama melindungi Haryowisoko sendiri tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Kelima orang pengikutnya itu bertempur dengan garang, keras dan bahkan kasar. Haryowisoko terlibat pula dalam pertempuran itu, tetapi ia lebih banyak berada di bawah perlindungan para pengikutnya. "Paman," berkata Pangeran Benowo kemudian, "mumpung masih ada kesempatan,
perintahkan para pengikut paman itu menghentikan perlawanan mereka. Dengan demikian maka pertempuran ini pun akan segera selesai. Peristiwa yang terjadi di sini tidak akan memberatkan hukuman paman. Kami tidak akan mengatakan bahwa paman telah mengeraskan hati untuk melakukan perlawanan pada waktu kami berusaha menangkap paman. Diam kau anak karebet, jika kau takut menghadapi kami, pergilah, kami tidak akan menyakitimu. Kalian bertiga akan kami ampuni dan kami beri kesempatan untuk tetap hidup dan pulang kepada ibu kalian masing-masing. Raden Sutawijaya tertawa katanya, seharusnya paman tidak mengingkari kenyataan ini. Persetan dengan iguanmu. Paman, berkata Pangeran Benowo selanjutnya, jika kesempatan terakhir ini tidak paman pergunakan dengan baik, maka kami tidak akan memberikan kesempatan berikutnya kepada paman. Diam, sebentar lagi kau memang akan diam untuk selamanya. Pangeran Benowo naik napas dalam-dalam, kemudian dengan nada tinggi ia pun berkata lantang, ternyata segala niat baik kita tidak ditanggapi oleh paman Hariwisoko. Karena itu maka kita tidak punya pilihan lain, kita akan menghancurkan mereka sampai orang yang terakhir. Suara Pangeran Benowo yang mengumandang itu memang menggetarkan jantung Hariwisoko dan para pengikutnya. Namun segera diimbangi oleh Hariwisoko yang berteriak nyaring, kita selesaikan ketiga orang yang menghalangi perjalanan kita. Bunuh mereka, jangan ragu-ragu. Tetapi Pangeran Benowo masih menjawab, dua orang kawan kalian sudah tidak mampu bangkit. Meskipun kami tidak datang untuk membunuh, tetapi dalam pertempuran yang terjadi, kematian dapat saja menerkam semua orang yang terlibat. Karena itu, siapakah di antara kalian masih ingin melihat matahari terbit esok pagi? Menyerahlah. Cukup, teriak Hariwisoko. Lalu perintahnya pun menggelegar lagi, bunuh mereka bertiga. Para pengikut Hariwisoko pun mengerahkan kemampuan mereka. Bersama Hariwisoko, maka mereka mulai bergerak berputar perlahan-lahan sambil mengacungkan senjata-senjata mereka. Sekali-kali mereka berlompatan menyerang. Namun mereka pun kemudian kembali ke dalam lingkaran yang berputar. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi mengamati Hariwisoko dan para pengikutnya itu dengan seksama. Sekali-sekali terjadi benturan senjata di antara mereka. Namun jika Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi mengambil jarak, maka para pengikut Hariwisoko itu tidak menyerang mereka. Seakan-akan mereka dengan sengaja membatasi ruang gerak mereka, sehingga tidak keluar dari lingkaran. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi pun kemudian menyadari bahwa Hariwisoko dan para pengikutnya yang merasa sulit untuk mengimbangi kemampuan ketiga orang lawannya itu lebih banyak bertahan daripada menyerang. Mereka menyusun satu lingkaran yang selalu bergerak yang sulit untuk ditembus. Menghadapi tatanan gerak lawannya, maka Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi berusaha untuk menemukan kelemahan pertahanan lawan mereka itu. Raden Sutawijaya yang kemudian tiba-tiba saja bergerak mendekati Pangeran Benowo sambil berdesis, kita padukan kekuatan kita untuk menembus dinding pertahanan mereka. Pangeran Benowo pun segera tanggap. Karena itu maka berdua mereka segera mendekati Paksi. Raden Sutawijaya pun telah mengulangi lagi pernyataannya, kita padukan kekuatan kita untuk menembus dinding pertahanan mereka. Sebagaimana Pangeran Benowo, Paksi pun tanggap pula. Bertiga mereka segera mempersiapkan diri untuk menembus putaran lingkaran pertahanan Hariwisoko dan para pengikutnya. Namun demikian mereka melihat sikap ketiga orang lawan mereka, maka Hariwisoko pun segera memberikan perintah kepada para pengikutnya untuk merubah gelarnya pula. Mereka tidak lagi berputar melingkar, namun tiba-tiba saja lingkarannya itu telah bergerak dengan cepat. Keenam orang itu pun telah menebar lengkung hampir setengah lingkaran. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi tertegun melihat tatanan gerak lawannya yang cepat dan tersusun. Agaknya mereka pun telah terlatih menghadapi keadaan yang gawat sebagaimana mereka hadapi saat itu. Namun Raden Sutawijaya pun berkata, kita harus segera menyelesaikan mereka sebelum terjadi perubahan keadaan. Mungkin sekali kawan-kawan mereka akan berdatangan atau kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak kita ketahui lebih dahulu.
Pangeran Benowo dan Paksi mengangguk apapun yang akan terjadi, maka mereka bertiga harus mengentakkan kemampuan mereka memecahkan pertahanan lawan mereka. Dalam pada itu dengan isyarat yang diberikan oleh Haryowisoko, maka para pengikutnya pun telah berderap bergeser mendekati ketiga orang lawan mereka dengan senjata teracung. "Bagus," desis Raden Sutawijaya. "Kita jangan menyerang mereka pada pusat setengah lingkaran itu. Dengan cepat Adimas, Pangeran, dan Paksi harus menjauhi aku. Aku akan berada di pusat setengah lingkaran itu, sedangkan kalian berdua akan menyerang dari luar. Jangan beri kesempatan mereka dapat menebak gerakan kita, agar mereka tidak menyusun bentuk pertahanan." "Beri perintah," desis Pangeran Benowo. Raden Sutawijaya mengangguk. Dalam pada itu lawan-lawan mereka pun bergerak semakin dekat. Senjata mereka tidak saja teracung, tapi ujungnya mulai bergetar. Mereka tidak sekokoh yang kita lihat. Ada di antara mereka yang telah terluka, bahkan kesakitan di punggung dan lambung. Paksi mengangguk. Orang yang sudah dipukulnya di tengkuknya tidak lagi mampu memberikan perlawanan sepenuhnya. Demikian pula orang yang telah terperosok ke dalam lubang terowongan, orang yang telah terlempar dari bungkah-bungkah batu padas, sementara Haryowisoko sendiri masih sangat lemah. Sejenak kemudian, ketika Haryowisoko dan para pengikutnya menjadi semakin dekat, maka Raden Sutawijaya pun telah memberikan isyarat. Dengan cepat sekali, Pangeran Benowo dan Paksi berlompatan keluar dari arah mulut setengah lingkaran yang seakan-akan hendak menerkam dan menelannya itu. Sementara itu dengan cepat pula Raden Sutawijaya justru menyuruh ke dalamnya. Tatanan gerak itu mengejutkan Haryowisoko. Namun ia tidak sempat merubah pertahanannya, sementara Haryowisoko dan orang yang berada di sebelah menyebelah bertahan terhadap sergapan Raden Sutawijaya. Pangeran Benowo dan Paksi telah menyerang dari kedua sisinya. Haryowisoko dan orang-orangnya pun segera berada dalam kesulitan yang gawat. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi agaknya sudah merasa terlalu lama bertempur, sehingga tubuh mereka telah basah oleh keringat. Karena itu maka mereka pun telah meningkatkan kemampuan mereka untuk segera mengakhiri perlawanan Haryowisoko dan para pengikutnya. Dalam keadaan yang paling sulit itu, maka Haryowisoko tidak mempunyai pilihan lain selagi pertempuran meningkat menjadi semakin sengit. Maka terdengar isyarat dari mulut Haryowisoko. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi yang mendengar pula isyarat itu bertanya-tanya dalam hati, apa pula yang akan dilakukan oleh Haryowisoko dan para pengikutnya. Namun tiba-tiba saja para pengikut Haryowisoko itu menghentakkan kemampuan mereka. Dengan sisa-sisa tenaga serta dengan mengerahkan ilmu mereka, para pengikut Haryowisoko menyerang sejadi-jadinya seperti prahara. Mereka melibas ketiga orang lawan-lawan mereka. Dalam keadaan yang demikian, Haryowisoko telah mempergunakan kesempatan untuk menghindar dari arena. Tetapi Pangeran Benowo tidak membiarkan melarikan diri. Ia pun segera melompat meninggalkan lawan-lawannya, menyusul Haryowisoko yang melarikan diri. Sementara itu, Raden Sutawijaya dan Paksi membiarkan Pangeran Benowo memburu Haryowisoko, sementara mereka menghadapi para pengikut Haryowisoko yang melibat mereka seperti angin pusaran. Seorang di antara mereka yang mencoba menghalangi Pangeran Benowo tiba-tiba saja telah terlempar jatuh. Pangeran Benowo tidak mau lagi dihambat. Pisau belatinya telah menyambar dada orang itu. Sementara itu ketika yang lain pun berusaha menghambat, maka Raden Sutawijaya dan Paksi pun telah menyerang mereka dengan garangnya. Ternyata bahwa Pangeran Benowo berhasil melepaskan diri dan mengejar Haryowisoko. Yang belum terlalu jauh, tenaga dan kemampuan Haryowisoko memang belum pulih kembali. Dalam waktu yang pendek, Pangeran Benowo telah berhasil menyusulnya. Dengan tenaga dan kemampuan yang ada, Haryowisoko mencoba untuk melawan. Sebagai seorang yang berilmu tinggi dan pengalaman yang luas, ia masih mampu bertahan beberapa lama. Sementara itu Raden Sutawijaya dan Paksi harus mengatasi para pengikut Haryowisoko yang menjadi seperti gila. Para pengikut Haryowisoko itu tidak lagi menghiraukan keselamatan dirinya. Bahkan yang punggungnya telah terkelupas, yang tengkuknya bagaikan patah, yang tangannya terkilir, serta yang telah menitikkan darah, tidak lagi menghiraukan sakit dan pedih yang menggigit.
Raden Sutawijaya dan Paksi memang sedikit mengalami kesulitan menghadapi orang-orang yang seakan-akan sengaja membunuh diri itu. Meskipun Raden Sutawijaya telah mencoba meringatkan mereka, namun mereka tidak menghiraukannya, apalagi orang-orang yang memang merasa bersalah. Mereka yang tidak mampu mengamankan lingkungan di sekitar mulut terowongan itu, seandainya mereka lolos dari tangan Raden Sutawijaya dan Paksi, mereka tentu akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kelalaian mereka. Mereka pun menyadari hukuman apa yang akan mereka terima karena kelalaian itu. Karena itu, maka para pengikut Haryawisaka tidak lagi mempunyai pilihan dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka yang terakhir. Mereka melawan Raden Sutawijaya dan Paksi. Seorang demi seorang, mereka pun terlempar dari arena. Tongkat bambu Paksi berputar menyambar-nyambar. Sekali-sekali terjulur menembus pertahanan lawan mematuk dada. Sementara itu pisau belati Raden Sutawijaya menebas, menyilang, menggores dada dan bahkan menghunjam, menembus jantung. Namun para pengikut Haryawisaka benar-benar seperti orang-orang yang kerasukan. Bahkan ketika tinggal seorang yang masih mampu memberikan perlawanan, orang itu tidak bersedia menyerah. Dilawannya Raden Sutawijaya dan Paksi, seakan-akan ia mempunyai kemampuan melampaui kedua orang itu. "Hentikan orang itu, Paksi," berkata Raden Sutawijaya. "Aku akan membantu Dimas Pangeran Benowo. Dimas sendiri tentu dapat mengakhiri perlawanan Paman Haryawisaka. Tapi Dimas tentu ingin menangkap Paman itu hidup-hidup. Sementara Paman Haryawisaka tentu tidak akan bersedia menyerah, bahkan sampai mati sekalipun." "Baik Raden," jawab Paksi sambil bertempur. "Jangan lari," teriak orang itu ketika ia melihat Raden Sutawijaya meninggalkannya. Dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir, orang itu justru berlari mengejar Raden Sutawijaya, namun Paksi tidak membiarkannya. Diayunkannya tongkatnya dengan derasnya menghantam punggung. Orang itu pun jatuh terjerembab, wajahnya menghantam batu-batu padas. Senjatanya terlepas dari tangannya, sementara tulang punggungnya bagaikan patah, sehingga orang itu tidak lagi mampu bangkit. Habislah perlawanan para pengikut Haryawisaka sampai orang terakhir. Sementara itu Raden Sutawijaya telah melibatkan diri di arena pertempuran antara Pangeran Benowo dan Haryawisaka. Sebenarnya lah bahwa perlawanan Haryawisaka tidak terasa terlampau berat bagi Pangeran Benowo. Tapi seperti yang diperhitungkan oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo ingin menangkap Haryawisaka hidup-hidup. Sehingga mereka karena itu Pangeran Benowo agak mengalami kesulitan. Bersama Raden Sutawijaya, maka Pangeran Benowo masih juga bertempur dengan hati-hati. Ia tidak ingin melukai apalagi membunuh Haryawisaka. Namun Haryawisaka sama sekali tidak berniat untuk menyerah. Haryawisaka telah memutuskan untuk bertempur sampai akhir. Ketika kemudian Paksi pun mendekat pula, maka Haryawisaka sadar bahwa ia harus melawan ketiga orang itu. Pertempuran masih berlangsung terus. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi berlompatan berganti-ganti menyerang. Semakin lama semakin sering, meskipun senjata-senjata mereka sama sekali tidak melukai kulit Haryawisaka. Namun ujung tongkat Paksilah yang beberapa kali telah menyentuh tubuh Haryawisaka. Ketika tongkat bambu itu mengenai pundaknya, maka Haryawisaka terdorong beberapa langkah surut. Jika saja Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo ingin menghabisinya, maka kesempatan pun telah terbuka. Tapi keduanya tidak melakukannya. Keduanya justru menyerang dengan garangnya, namun tanpa menyentuh kulit tubuh Haryawisaka dengan ujung-ujung senjata. Kaki Pangeran Benowo lah yang terjulur mengenai lambung, namun hampir saja kaki Pangeran Benowo itu ditebas oleh pedang Haryawisaka. Melawan tiga orang, Haryawisaka harus mengerahkan segenap sisa tenaga dan kemampuannya yang memang belum pulih kembali. Semakin lama tenaganya pun menjadi semakin menyusut. Nafasnya tersengal-sengal dan bahkan seakan-akan hampir terputus di kerongkongan. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi justru meningkatkan serangan-serangan mereka. Tongkat Paksi dengan dan kaki Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya yang sekali-kali mengenai tubuh Haryawisaka itu. Semakin lama Haryawisaka pun seakan-akan telah kehabisan tenaganya.
Ketika ia menjulurkan pedangnya menggapai tubuh Pangeran Benawa, maka dengan sekuat tenaga Paksi memukul punggung pedang itu dengan tongkat bambunya. Ternyata Arya Wisoko yang telah menjadi sangat letih itu tidak lagi mampu mempertahankan pedangnya. Tangannya menjadi sangat pedih, bagaikan terkelupas. Demikian pedangnya terjatuh, maka Pangeran Benawa pun dengan serta-merta menerkamnya, sehingga keduanya jatuh berguling. Arya Wisoko tidak dapat berbuat banyak. Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi pun kemudian berusaha menangkapnya dan meringkusnya. Arya Wisoko memang menghentakkan kekuatannya, tetapi tenaganya yang memang belum pulih kembali, serta kelelahan yang mencekam membuatnya tidak berdaya. "Bunuh aku," geram Arya Wisoko. "Kami bukan pembunuh, Paman," jawab Pangeran Benawa. "Kalian telah membunuh orang-orangku. Bukan maksud kami, tetapi itu terjadi dalam pertempuran. Kau bunuh aku juga dalam pertempuran. Kami menangkap Paman sekarang, apakah kami harus membunuh orang yang sudah tidak berdaya?" Arya Wisoko mengumpat. Ia berhasil meloloskan diri dari tangan Ki Gede Pemanahan, Kanjeng Sultan Hadiwijaya dan Ki Waskita. Namun kemudian ia justru jatuh ke tangan anak-anak yang masih ingusan itu. Tetapi Arya Wisoko tidak dapat ingkar dari kenyataan. Paksi telah mengikat tangan Arya Wisoko itu dengan ikat kepalanya di belakang tubuhnya.